Nanti Bapak Esra tanya lagi. Nanti tanggal 30 Juli Bapak Esra tanya begini, Kainama mana kau punya ijazah dari Haifa? Tidak ada Bapak Pendeta, tidak ada. Jadi saya tidak malu kalau bicara. Yang malu itu orang yang mengaku dokter, tapi ternyata salah. Itu malu. Juli, debat antara Pendeta Esra dan juga Ustadz Kainama akan diadakan di Surabaya. Ini adalah pertama kalinya ya bagi Kainama turun debat secara langsung dan terlihat sepertinya Kainama ini dia mulai panik mendekati hari H ya. Sehingga akhirnya dia mulai ngoceh-ngoceh sendiri nggak jelas, bahkan sampai ocehannya justru membongkar aibnya sendiri saking dia paniknya mungkin ya. Emang apa sih aibnya yang dibongkar sendiri oleh Kainama? Mari kita lihat video berikut ini. Ini, Pak Bambang baca banyak-banyak, jangan cuma bicara sah. Terlalu banyak jalan-jalan Yerusalem. Pak Bambang terlalu banyak. Pak Bambang terlalu banyak jalan-jalan ke Yerusalem sampai lupa baca bahasa Ibrani, Hebrew Bible. Baca Pak Bambang, Bapak dokter pernah ke Yerusalem ke belum? Sudah. Kalau saya belum pergi. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Saya nggak pernah pergi. Nanti Bapak Esra tanya lagi. Nanti tanggal 30 Juli Bapak Esra tanya begini, Kainama mana kau punya ijazah dari Haifa? Tidak ada Bapak Pendeta, tidak ada. Jadi saya tidak malu kalau bicara. Yang malu itu orang yang mengaku dokter, tapi ternyata salah. Itu malu. Kemudian tak sampai di situ beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Gitu toh. Ya kan? Mengaku dokter teologi tapi salah. Malu. Kalau beta tidak. Ditanya punya ijazah dari STT Jakarta. Oh tidak ada. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng, nyebrang Metropol. Kalau ada yang dari Jakarta tahu Metropol, lalu kita nyebrang ada kampus Sekolah Tinggi Teologi aja di sana. Setelah selesai itu, sampai dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda. Dari Leiden tidak ada. Lalu ke Haifa kau punya ijazah mana? Kau pernah ke sana? Oh tidak pernah. Kemudian tak sampai di situ beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid, silahkan dicek. Jadi jangan harap beta tidak datang 30 Juli. Insya Allah Allah sayang, Allah berkahi beta. Beta datang Surabaya, baku dapat dengan Pak Esra, iya Bapak Deki. Beta datang Surabaya 30 Juli. Tiket suada Bapak Deki, tiket suada. Itu satu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Kainama nih yang nggak pernah sekolah nih. Video ini dirilis oleh channel Pil Pahit dan kita lihat komentarnya di sini sangat lucu-lucu teman-teman. Kainama, saran saya periksa kesehatan mental di psikolog terdekat. Serius, waduh, ini ada netizen yang menganggap Kainama ini sepertinya punya gangguan mental dan harus periksa ke psikolog. Waduh, ini sebenarnya sebuah saran yang bagus sih ya. Takutnya nih nanti tambah parah kan bahaya gitu ya. Emang sebetulnya Esra mau lawan UDGJ gini? Kudu turunin intelijensi segala demi ngadepin orang sakit. Waduh, ini juga ada netizen yang menganggap bahwa Kainama ini ODGJ, orang dengan gangguan jiwa teman-teman. Ya memang Pak Esra kudu turunin wibawanya lah ya ngadepin orang-orang seperti Kainama ini ya. Karena saya tahu motivasinya untuk penginjilan
dan supaya juga orang tahu kapasitasnya Kainama ini sesungguhnya ya. Makanya ini menarik untuk kita tunggu ya teman-teman. Seharusnya video ini diputar sebelum debat. Waduh, kalau video itu diputar sebelum debat nanti bisa-bisa Kainama ngambek gak mau debat ya. Ya biarin aja lah ya, kita lihat aja kapasitasnya Kainama nanti pada waktu dia debat. Kita saksikan sama-sama jurus cocokologi yang bagaimana yang akan dia buat nanti. Sesakit apapun jiwa Kainama, lebih sakit yang mendengarkan dan mempercayai dia. Waduh ini lagi ya. Ini telak sekali nih komentarnya ya. Memang betul ya. Kainama yang seperti orang sakit begini aja, kok banyak orang yang percaya dan mendengarkan dia ya. Aduh ini kacau ini ya. Ya memang orang seperti Kainama ini sangat unik ya. Jarang ada manusia seperti Kainama ini. Karena hari ini dia bilang apa, besoknya malah dia bantah sendiri omongannya. Jadi nggak konsisten ya. Dan gak heran kalau kita baca komentarnya banyak yang menganggap Kainama ini seperti punya gangguan mental atau gangguan jiwa. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan dari setiap omongannya Kainama tadi, di tengah kepanikannya jelang debat dengan Pendeta Estrasoru, dia itu sebenarnya sedang memberikan sinyal supaya nanti pada hari H, janganlah ijazah itu diungkit-ungkit lagi. Makanya dia mulai mengaku dari sekarang kalau dia nggak pernah sekolah di Jakarta, di Belanda, apalagi sampai di Israel. Supaya nanti ketika debat, ya, jadi ketika debat diadakan, jangan lagi perkara ijazah itu dipertanyakan. Supaya pada waktu debat, Kainama pun tidak dipermalukan di situ. Makanya dia mengaku dari sekarang. Karena ini kan debat akademis ya, jadi background pendidikan masing-masing pendebat itu penting disampaikan. Supaya kita tahu kapasitas masing-masing pendebat. Nah mungkin Kainama sudah panik duluan memikirkan semuanya ini. Mungkin terbawa mimpi kah atau bagaimana. Makanya di video tadi dia ngoceh-ngoceh sampai bongkar aibnya sendiri dan mengaku nggak pernah sekolah katanya. Waduh kasihan juga lihat si Kainama ini ya. Ya menarik ya teman-teman, kita tunggu aja debatnya pada tanggal 30 Juli nanti. Saran saya Pendeta Estrasoru kalau bisa nih ya, sekalian aja bawa itu Pak Joas Adi Prasetyo yang mantan Ketua STT Jakarta yang dulu pernah mengklarifikasi bahwa Kainama itu nggak pernah menjadi mahasiswa di STT Jakarta ya. Kalau Pak Joas hadir di situ, waduh Kainama mungkin sudah loyo duluan dia sebelum debat ya. Ya kita doakan aja supaya semuanya lancar, kedua pendebat juga sehat-sehat, terutama buat Kainama. Karena jangan sampai pada saat hari H nanti, tiba-tiba si Kainama ini sakit ya, atau ada alasan-alasan lainnya. Kan kita nggak bisa lihat lawakan-lawakannya Kainama nanti. Karena menurut opini saya begini teman-teman, kalau saya perhatikan dari gelagatnya si Kainama ini, sepertinya debat ini bukan murni keinginannya dia. Karena Kainama itu sebenarnya nggak punya mental debat, ya dia itu cuma mentalnya monolog teman-teman. Jadi ya agak berbeda lah dengan Dunditan atau para polemikus lainnya yang sudah pernah turun debat ya. Dan kemungkinan ada sosok di balik Kainama, apakah itu lembaga tempat dia bernaung atau yayasan tempat dia bernaung, yang mengompori Kainama supaya turun debat. Ya supaya jangan kalah dong dengan yayasannya Dunditan itu yang YP Tauhid itu ya. Supaya jangan kalah dengan para polemikus-polemikus lain yang sudah pernah turun debat. Kainama yang katanya S3 Haifa Israel masa nggak berani turun debat. Sedangkan Dunditan yang nggak pernah ke Israel aja, dia berani turun debat. Nah jangan sampai Kainama akhirnya terpancing gara-gara omongan-omongan seperti ini ya. Apalagi kan kemarin itu saya pernah bahas itu ya, di mana ada ustadz-ustadz yang pertanyakan ijazahnya Kainama gitu ya. Makanya dia dikompor-kompor ini supaya debat ya untuk menunjukkan kapasitas dia. Makanya kelihatan dia sudah mulai panik karena memang bukan murni keinginannya dia sepertinya di sini, tapi mungkin karena tuntutan daripada orang-orang yang ada di belakangnya. Maka mau nggak mau Kainama harus turun debat. Ya jadi kalau saya boleh beropini, sepertinya ada persaingan ya di sini antara kubunya Dunditan dengan kubunya yayasannya Kainama. Makanya kita lihat aja kemarin ya. Ketika Dunditan itu debat dengan Pendeta Estrasoru, kemudian mereka di akhir debat mensyahadatkan ulang orang yang sudah Islam atau yang diduga sebagai mualaf settingan. Kan ada itu dari pihak yayasan mualaf yang lain, yaitu Ustadz Edi Prayitno ya. Dia kan marah itu kepada timnya Dunditan ya.
Bahkan dibilang dosa besar ini Don Ditan ini karena dia sudah mempermainkan syahadat dengan mensyahadatkan mu'alaf yang sudah pernah syahadat sebelumnya. Ya, jadi kelihatan ada bau-bau persaingan yayasan di sini teman-teman. Ya, tapi itu urusan mereka lah ya. Ini cuma opini saya karena apapun itu kebenarannya yang tahu hanya mereka dan Tuhan saja ya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.